Jadi Cap, ini banyak banget nih Cap yang bertanya-tanya, kok Pak Anies memilih seorang pilot pesawat tempur? Kapten kaget nggak waktu ditugaskan untuk menjadi kapten timnas? Ya, sebetulnya yang bertanya-tanya itu bukan hanya Sentrian ya, tetapi saya sendiri juga bertanya-tanya, kok yang dipilih saya ini? Nah, jadi pada waktu itu saya juga menunggu-nunggu. Karena saya sering berkomunikasi dengan Pak Anies, saya tanyakan kenapa ini tim pemenangan pusat kok belum ditunjuk-tunjuk? Nanti sebentar. Saya sama seperti Vina tadi. Oh ini kira-kira nunggu pengusaha ini mungkin yang kaya, katakan begitulah ya. Karena tahu kan kita ini minimalis lah tempatnya Pak Anies itu kan. Tetapi ternyata tiba-tiba yang ditunjuk saya. Wah, saya kaget juga pada waktu itu malam-malam ini kan. Akhirnya pada waktu itu saya mau berpikir dulu sebetulnya. Tetapi beliau mengatakan, oh tidak boleh berpikir lama-lama. Karena Pak Sogi ini pilot tempur selalu membuat keputusan cepat dan benar. Nah jadi nggak perlu nunggu-nunggu, sekarang saja. Saya mau koordinasi sama istri udah sekarang aja. Karena Pak Sogi ini kan pilot F-16. Dan sebelumnya adalah Kepala Badan SAR Nasional. Yang selalu pekerjaannya pada saat itu adalah menyelamatkan bencana-bencana jenazah-jenazah begitu. Jadi sekarang itu Bapak akan saya kasih tugas untuk menyelamatkan demokrasi. Itu yang bikin saya merinding. Dan saat itu saya pikir, udahlah, kalau kita niatnya baik, dipercaya, insya Allah Tuhan kasih jalan. Saya langsung, oke Pak, saya siap mengerjakan pekerjaan itu. Walaupun pekerjaan itu tidak mudah buat saya tidak pernah masuk di bidang politik. Ya. Tetapi bekal saya itu pertama apa? Yang jelas kita disiplin, menguasai persoalan, baik sama orang, dengan niat hati yang tulus, insya Allah tugasnya nggak ada yang sulit. Jadi saya kerjakan. Itu kira-kira ini. Berarti Kapten nggak ada penolakan sama sekali ya? Nggak pakai nginep ya itu mikirnya ya? Nggak pakai nginep, walaupun dalam hati agak tegang, takut. Kenapa saya yang dipilih? Pastinya beliau ini kan orang yang smart ya. Sudah punya pertimbangan panjang, termasuk berkoordinasi dengan partai pendukung maupun pengusung. Jadi mereka semua saya yakin sudah diajak komunikasi. Pilihannya ya yang tepat untuk saat ini mungkin saya. Dan itu saya tidak sia-siakan. Saya setelah itu berkoordinasi dengan partai-partai tersebut untuk memperkenalkan diri, apa cara saya, bagaimana saya membawa ke depan ini. Yang penting pasangan Anies Muhaimin itu bisa menang di pemilu di 2024. Oke, wah mantap sekali. Berarti itu tadi alasan pasangan Amin memilih Kapten sebagai kapten timnas itu tadi ya, sudah terbiasa di bawah tekanan itu ya Kapten? Ya, jadi saya dalam kehidupan saya terutama pada waktu masih aktif sebagai pilot, selalu merencanakan tugas itu dengan matang. Kemudian kita organize timnya itu, kemudian kita ambil putusan. Setelah itu kita evaluasi. Nah, disitulah mungkin bekal saya untuk semua itu kita rencanakan dengan baik. Gak ada yang nggak bisa dipelajari. Semua kita pelajari dengan mudah lah. Kita lihat di website atau di internet bisa. Yang penting menurut saya kita bagaimana memanage orang-orang ini dengan mengorangkan beliau-beliau itu. Karena beliau-beliau saya yakin pengalaman politiknya tinggi-tinggi sekali di timnas ini. Disitulah saya bagaimana mengorkestrasi beliau-beliau itu untuk bisa bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas ini. Karena Pak Anies selalu mengatakan, rangkullah semua. Jadi jangan kita sendiri eksklusif. Siapapun yang ingin bergabung, silakan, welcome kita. Sehingga apa? Memang pasangan Amin ini menginginkan banyak betul dukungan dari masyarakat dan rakyat. Itulah adalah elemen pendukung terdepan. Salah satunya adalah relawan, di samping partai tadi, ada buruh, nelayan, petani, termasuk purnawirawan. Jadi semua ini betul-betul mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Makanya dikedepankan gerakan rakyat. Itu kira-kira. Oke, Cap. Kalau kemarin Pak Anies sendiri tuh pernah memposting melalui Instagramnya Pak Anies. Pak Anies di situ ada menampilkan foto Kapten waktu masih muda nih. Mirip Tom Cruise ya ini Cap ya. Banyak ya Cap yang bilang kayak gitu. Saya baca kolom komentar juga banyak yang bilang ini Kapten nih M. Syauqi atau Tom Cruise ini kira-kira. Kemudian ini di sini juga ada nih. Wah nih. Jadi pilot pesawat tempur F-16 kecepatannya bisa sampai 2.400 km per jam. Kemudian di sini juga ada beberapa alasan-alasan ketenangan, kemampuan memahami situasi sekeliling, kecepatan mengambil keputusan. Jadi ini Kapten ini jadi pilot sejak umur berapa, Cap? Saya menjadi pilot itu sejak tahun 1984. Wow, serius. Jadi memang jadi pilot itu nggak mudah. Ada tes-tesnya. Ada tesnya baik itu tes fisik maupun psikotes. Jadi semua itu ada level-levelnya.
Oh, mulai penerbang, ada penerbang tempur, ada penerbang angkut, ada penerbang helikopter, semua memiliki spesifikasi. Nah, untuk menjadi penerbang tempur tadi tentunya perlu kesehatan yang prima, perlu pemikiran yang jenius. Ada syarat-syaratnya itu. Dan itu saya sudah dalami atau lakukan sejak tahun 84. Saya terbang terakhir itu 2012 itu sebagai pilot and command. Kalau di belakang sampai 2020 saya masih ikut di belakang. Tapi untuk terbang di depan kita sampai 2012. Nah, di situ memang dalam kehidupan saya sudah terlatih. Terlatih tadi untuk mengambil keputusan dalam situasi yang kritis. Di penerbangan kan begitu. Kalau penerbang tempur itu kan single kita dalam satu pesawat itu sendiri. Jadi kita betul-betul persiapan yang matang sebelum terbang. Setelah dalam terbang harus betul-betul memperhatikan instrumen, bagaimana membawa pesawat dan misi ini sampai ke tujuan dengan berhasil. Jadi saya ibaratkan kita tim nasional ini adalah tadi pesawat tadi yang harus kita betul-betul perhatikan semua untuk mencapai misi. Misinya apa? Kita untuk bisa memenangkan pasangan Amin ini di pemilu 2024. Itu kira-kira. Oh, berarti kalau dalam pesawat tempur itu nggak ada co-captain ya, Cap? Nggak ada. Single berarti ya? Wow, luar biasa. Jadi udah terlatih untuk perang ya, betul. Cap ya. Jadi itu makanya harus persiapan yang matang. Ya, persiapan yang matang sebetulnya dimulai dari hal yang mudah apa? Disiplin. Jadi kalau mau rapat jam 9 ya sebelumnya datang. Jadi jangan kita molor-molor akhirnya waktu terbuang. Karena yang kita punya sekarang ini adalah waktu. Jadi makanya betul-betul waktu ini dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga kita bisa melakukan perjalanan pemenangan timnas ini dengan lancar. Cap, Mas Anies memilih kapten ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk milih kapten. Pasti kan sudah dengan pertimbangan yang sangat matang ya, Cap ya. By the way, kapten ini sejak kapan mengenal Mas Anies, Cap? Ya, saya mengenal beliaunya itu sebetulnya pada waktu saya masih berdinas aktif di Angkatan Udara. Pada waktu itu Pak Anies itu rektor Paramadina kalau tidak salah, sering memberikan seminar-seminar di Angkatan Udara. Nah, disitulah saya berinteraksi awal-awalnya itu. Kemudian berinteraksi yang lebih intensif adalah pada waktu saya menjadi Kepala Badan SAR Nasional. Di situ banyak interaksi di DKI terutama. Dan setelah itu baru saya diminta membantu beliaunya di BUMD, di DKI, di MRT sebagai komisaris. Disitulah saya berinteraksi cukup lama, selama 4 tahun. Sehingga beliau semakin tahu bagaimana karakter saya, situasi saya, bagaimana dalam mengambil keputusan, itu beliau yakin. Nah, disitulah perkenalan saya. Berarti terpilihnya Kapten sebagai kapten timnas Amin ini ya dengan track record kerja yang Mas Anies itu sudah memahami kompetensi kapten secara utuh ya, Cap ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi